Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali Apa Kabar Indonesia akhir pekan kembali menjumpai Anda bersama saya Putri Windasari dan Celia Alexandra. Sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk menemani waktu ngopi Anda, waktu santai-santai Anda di hari Minggu. Akhir pekan ya. Betul. Karena akhir pekan ini kita akan memberikan informasi yang beragam untuk Anda pemirsa. Walaupun kita lagi cerah-cerah banget nih pakaiannya hari ini ya. Karena walaupun akhir pekan harus dijalani dengan semangat dan juga keceriaan. Betul sekali. Tapi kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa, di mana jenazah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, diterbangkan dari kota Bobong ini menuju ke Luwuk, Kabupaten Banggai menggunakan helikopter milik Polda Sulawesi Tengah. Setibanya di Luwuk, rencananya jenazah Benny Laos langsung diterbangkan menuju Jakarta untuk dimakamkan. Benny Laos yang juga Cagup Maluku Utara merupakan korban insiden speedboat Bella 72 yang terbakar pada Sabtu kemarin. Selain Benny, terdapat juga 5 korban lainnya yang dalam rombongan tersebut. Esther Tantri, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid, ajudan dari Polri Bribka Hamdani Buo Monabot, dan 2 orang warga, Nasrun dan Mahsudin Ode Muisi. Selain jenazah Benny Laos, 5 jenazah lainnya juga hari ini langsung dibawa ke kampung halaman mereka masing-masing, yakni di Kepulauan Sula dan Ternate. Sebelumnya, speedboat yang membawa calon gubernur Maluku Utara Benny Laos beserta rombongan meledak hingga terbakar. Speedboat tersebut dalam posisi sandar di pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Dari Taliabu, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Sempat hilang dalam sepekan, seorang nenek di Maluku Tengah, Maluku ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di hutan pada Sabtu kemarin. Sebelumnya pemirsa, diketahui sang nenek ini hendak pergi ke hutan untuk panen buah cengkeh. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan 1 unit drone canggih milik Basarnas Ambon dengan memantau langsung dari atas keberadaan korban yang hilang. Korban diketahui bernama Nona, berumur 80 tahun, asal Dusun Wanat, Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Korban ditemukan tewas dalam kondisi membusuk. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR gabungan tepat di sungai yang berada di tengah hutan di Dusun Oli, Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu pagi. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sang nenek tersebut dilaporkan hilang saat hendak pergi ke hutan untuk panen buah cengkeh di kebunnya pada tanggal 6 Oktober 2024 lalu. Menemukan korban atas nama Nona 80 tahun dalam keadaan meninggal dunia di sekitar Sungai Desa Oli, Kabupaten Maluku Tengah dengan jarak kurang lebih 2 km. Setelah jasad korban nenek 80 tahun itu ditemukan oleh tim SAR, akhirnya operasi SAR pun dihentikan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini informasi wisata karena kita lagi di akhir pekan ya Putri ya. Betul, kita ini di kasih mana? rekomendasi ya untuk pemirsa yang ingin untuk Anda berlibur. pemirsa. Ini ada objek wisata, ini menggelar sebuah tradisi grebek gunungan untuk menarik minat wisatawan datang. Ya, seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kemeriahan saat ribuan warga desa Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah berebut gunungan tumpeng dan gunungan berisi hasil bumi. Ada 4 gunungan besar berisi berbagai macam hasil pertanian warga seperti buah-buahan dan sayur mayur yang diperebutkan warga dalam acara selamatan atau tasyakuran yang diselenggarakan pengelola objek wisata Sagara View Karangbolong.
Sebelum diperebutkan warga, gunungan hasil bumi dan tumpeng terlebih dahulu dikirap oleh rombongan berpakaian beskap Jawa layaknya seperti abdi dalam keraton. Di bawah panasnya terik matahari, ribuan warga dan pengunjung sudah memadati halaman aula Sagra View dan langsung menyambut dengan meriah saat kirap gunungan tiba. Dan belum juga selesai didoakan oleh tokoh agama setempat, 4 gunungan pun langsung ludes diperebutkan warga. Dapat sawi, dapat jeruk, dapat pisang, terong, tomat. Senang nggak ada acara gini, Bu? Oh senang, alhamdulillah. Ini baru Adi Pandoyo, pengelola wisata Sagra View menjelaskan, tradisi selamatan dengan kirap gunungan dan tumpeng ini pun merupakan bentuk pelestarian budaya dan inovasi baru dalam menarik minat wisatawan. Tradisi budaya yang sudah turun-temurun di wilayah pesisir pantai selatan Kebumen ini diharapkan bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru yang memadukan antara budaya dan keindahan alam. Budaya yang ada itu sehingga kita uri-uri dan itu nanti ke depan untuk satu suruh dan juga ulang tahun nanti akan kita kemas sedemikian rupa sehingga akan menjadi daya tarik wisata itu sendiri. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wahyu Kurniawan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi politik, pemirsa. Minggu sore, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ataupun tiba di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah untuk mengadakan pertemuan dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan Prabowo-Jokowi diungkap Gibran saat belusukan ke Pasar Ampel, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Menurut Gibran, dirinya akan menjemput Prabowo untuk makan siang bersama Jokowi. Sorenya, Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Prabowo direncanakan akan menggelar pertemuan bersama Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada saat belusukan Minggu pagi menyatakan akan menjemput Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ya, seperti apa pertemuan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo saat ini di Solo, Jawa Tengah? Kita tanyakan ke rekan kami, Agus Saptono di sana. Selamat sore, Agus Saptono. Bagaimana pertemuan hari ini? Apa saja agenda yang rencananya akan dibahas? Ya, selamat sore, Deli. Benar sekali bahwa hari ini ataupun sore hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden dan Rakabuming Raka mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Jawa Tengah. Seperti diketahui bahwa tadi sekitar pukul 14:15 rombongan Prabowo dan juga Gibran tiba di Sumber Solo ini dengan satu mobil menuju kediaman Joko Widodo. Seperti diketahui bahwa pertemuan sore hari ini tadi Gibran sempat menyinggung bahwa belum diketahui apa ataupun membahas apa pertemuan pada sore hari ini, namun dirinya hanya mengungkapkan bahwa membenarkan bahwa hari ini ataupun sore hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga dirinya Gibran Rakabuming Raka akan melakukan pertemuan di kediaman rumah Presiden Joko Widodo. Dan hingga saat ini pertemuan masih tetap berlangsung. Awak media yang menunggu dari siang tadi juga belum menemukan ataupun mengetahui apa pembahasan pertemuan pada sore hari ini. Dan Gibran sendiri tadi pagi juga melakukan belusukan di sejumlah pasar di Boyolali dan dia juga mengungkapkan bahwa membenarkan untuk pertemuan sore hari ini. Begitu, Putri. Oke, rupanya masih belum mengetahui ya membahas apa. Tapi menarik ya, Prabowo di jelang pelantikannya ini mengunjungi tempat Presiden Joko Widodo di Solo. Terima kasih Agus Saptono atas laporan Anda.
Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, ini gegara tumpukan material di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Seorang pemotor terjun ke dalam lubang galian sedalam 5 meter dan tewas di tempat. Seorang pemotor ini diketahui melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju selatan di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong. Korban bersama motor yang dikendarainya langsung terlempar. Korban tewas di tempat tergeletak di pinggir jalan, sedangkan motor yang dikendarai korban masuk ke dalam lubang galian proyek. Warga yang ada di lokasi kecelakaan langsung mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Berdasarkan identitas korban berasal dari Makassar. Jasad korban kini masih di puskesmas terdekat menunggu keluarga korban untuk mengambil jasad korban. Pemirsa, sebanyak 10 desa di 2 kabupaten di Sumatera Utara terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Material longsor menutup akses jalan keluar dan masuk desa. Akibatnya belasan rumah rusak dan 1 warga dinyatakan hilang. Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam rumah warga di Desa Ketawaren, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 10 desa yang berada di 2 Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi terisolir. Dampak terparah berada di Desa Ketawaren dikarenakan desa ini merupakan akses jalan keluar dan masuk desa yang tertimbun material longsor berupa tanah dan pohon kayu. Selain meratakan belasan rumah, 1 orang warga juga dinyatakan hilang akibat kejadian ini. Dan sampai saat ini pemirsa, petugas gabungan bersama masyarakat masih mencoba melakukan evakuasi material longsor dari badan jalan. Pemirsa, evakuasi warga dari lokasi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berjalan dramatis. Warga Desa Ketawaren terpaksa mengevakuasi mandiri warganya dikarenakan belum adanya bantuan atau tim evakuasi yang datang ke desa. Warga saling bergantian menggendong warga lainnya yang tidak bisa berjalan sambil menempuh jarak belasan kilometer dari lokasi kejadian. Kebanyakan warga yang digendong merupakan lansia dan mengalami lumpuh. Sementara itu, pemirsa, jumlah warga yang mengungsi sebanyak 70 kakak atau sekitar 104 orang. Jalan yang dilintasi warga yang mengungsi pun tidaklah mudah. Warga harus berjalan melintasi timbunan material longsoran tanah bercampur lumpur dan kayu yang menutup badan jalan. Tanah longsor dan banjir bandang yang menerjang Desa Ketawaren bukan hanya mengakibatkan belasan rumah rusak parah, tapi juga menutup akses jalan lantaran terdapat 5 titik longsor yang tertimbun material longsor. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sudah ada rekan kami, Bayu Pramana Putra, langsung dari lokasi kejadian. Bayu, kondisi terkini di sana seperti apa sekarang? Baik, Celia dan Putri, saat ini kondisi terakhir petugas gabungan masih melakukan evakuasi material longsor dari badan jalan dengan menggunakan alat berat agar bisa masuk menuju Desa Ketawaren, di mana Desa Ketawaren ini merupakan desa yang pertama sebelum menuju ke desa lainnya. Begitu, Sheila dan Putri. Baik, masih ada kendala ya, akses jalan masih sulit, bantuan ataupun tim evakuasi juga masih belum datang ke sana. Tapi bagaimana kemudian masyarakat mengevakuasi warga lainnya dan apakah sudah ada posko pengungsian di sana? Baik, Celia, Putri. Untuk saat ini warga sementara itu diungsikan di sekolah dasar negeri yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi karena di sekolah ini juga merupakan tempat yang aman.
Begitu juga untuk dapur umum, masyarakat yang diungsikan juga sudah dibuat oleh mandiri dari pemerintah sendiri, dan saat ini juga petugas masih berupaya untuk membuka jalur agar dapat mencari juga salah satu warga yang sempat dinyatakan hilang, di mana kontak terakhir warga yang hilang ini sempat bertemu dengan anaknya di perladangan. Namun setelah terjadinya longsor, warga yang sempat di perladangan tadi ini sudah tidak ada kabarnya lagi, begitu saya lihat. Baik, Bayu, saat ini informasi mengenai korban ini sudah berapa banyak? Untuk sementara ini masih 1 orang yang dinyatakan hilang, Celia Putri, dan saat ini petugas juga bersama dengan tim SAR masih mencoba melakukan pencarian, namun karena terkendala dengan akses jalan, jadi sementara ini masih fokus untuk membuka titik longsor di badan jalan, karena ada terdapat 5 titik longsor di badan jalan menuju Desa Ketawaran, baru kemudian akan menuju Desa Laukidupan, begitu. Baik, Bayu, ada 10 desa yang terdampak. Desa mana yang paling parah terdampak banjir bandang dan juga longsor ini? Untuk saat ini data sementara untuk desa yang paling parah terdampak itu merupakan Desa Ketawaran, karena di Desa Ketawaran ini selain tanah longsor juga terjadi banjir bandang, di mana pada hari pertama, pada hari Kamis malam sempat terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 2 rumah mengalami kerusakan, dan sehari setelahnya terjadi banjir bandang susulan yang menyebabkan 7 rumah rusak lainnya, sehingga total saat ini sementara di Desa Ketawaran yang terdampak paling parah terdapat ada sekitar 9 rumah dan rumah rusak parah dan 9 rumah rusak ringan, begitu Celia. Oke, Bayu, saat ini kan para warga ini sedang mengungsi. Apakah bantuan sudah datang untuk warga yang mengungsi? Baik, sementara ini untuk bantuan dari pemerintah sendiri sudah ada bantuan berupa sembako seperti minyak, gula untuk kebutuhan dari makan dan pakaian juga dari warga itu sebagian sudah ada yang berdatangan. Begitu juga dari belakangan ini ada yang juga tim pasangan paslon yang akan menjadi bupati juga sudah beberapa orang datang memberikan bantuannya kepada pengungsi yang berada di sekolah, dan warga juga masih berharap juga kepada warga lainnya untuk dapat memberikan bantuannya kepada warga gitu. Baik, terima kasih Bayu mengabarkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, ini sekelompok pemuda di depan warung kelontong adu jotos di Jalan Riung Hegar Raya, Kelurahan Cisaranten, Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, hingga dagangan pemilik warung berantakan. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda di depan warung kelontong pada Sabtu dini hari ribut, saling jotos, hingga dagangan dan etalase warung rusak. Pemilik warung kelontong Ajis menceritakan, tiba-tiba ada sekelompok pemuda cekcok di jalan hingga terjadi keributan di depan warung saling pukul. Keributan terjadi karena sekelompok pemuda tersebut dipengaruhi alkohol atau minuman keras. Pemilik warung setempat melerai keributan, namun para pemuda tersebut makin brutal hingga dagangannya berhamburan. Kejadiannya jam 3 kurang 3 menit. Udah mulai cekcok. Dari alkohol, satu pemuda datang, geber-geber, pas geber-geber tuh mungkin nggak terima karena diliatin sama yang nongkrong. Terus langsung ribut tak? Terus cekcok. Atas kejadian tersebut, pemilik warung berharap pihak kepolisian menangkap para pelaku karena membuat resah warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Masih bersama dengan kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ini warga di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur menemukan jasad seorang bayi yang tergeletak di tengah jalan. Jasad bayi ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan. Sebagian organ tubuh bayi telah hilang. Penemuan jasad bayi di tengah jalan di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, sontak menggegerkan warga setempat. Bayi ditemukan dengan kondisi sangat mengenaskan dengan banyak luka di sekujur tubuh. Bahkan sebagian organ tubuh bayi yang diduga baru dilahirkan tersebut sudah tidak lengkap, baik organ tubuh bagian luar maupun dalam. Bayi malang ini diduga ditelantarkan orang tak bertanggung jawab di sekitar lokasi. Sedangkan penyebab luka yang dialami jasad bayi diduga akibat serangan binatang buas. Kasus penemuan jenazah bayi telah ditangani aparat kepolisian Resort Kota Waringin Timur. Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur AKP Yudi Hartanto menjelaskan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut dan sejumlah saksi pun telah dimintai keterangan. Untuk saat ini kita sedang lakukan otopsi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini sudah ada saksi yang diperiksa, Komandan? Sudah ada saksi yang melihat saat itu, sudah kami lakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui penyebab kematian dan luka yang dialami korban, Jumat sore dilakukan otopsi oleh dokter forensik di RSUD Dr. Murjadi Sampit. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwadi, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi, kita bergabung bersama dengan Kapolres Kota Waringin Timur, Kasat Reskrim Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur, AKP Yudi Hartanto. Selamat sore, Pak Kasat. Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Baik. Pak Yudi, halo. Bisa mendengar kami Pak Yudi? Selamat sore Pak Yudi. Sepertinya kita masih ada sedikit kendala komunikasi begitu ya Putri ya. Tapi kalau melihat informasi mengenai bayi yang ditemukan dengan kondisi organ tubuh yang hilang ini sangat mengenaskan. Begitu. Memang informasinya ada dugaan bayi malang tersebut pada saat itu mungkin diduga dimakan atau dimangsa oleh hewan buas ataupun juga hewan begitu yang menyebabkan kondisi organ tubuhnya hilang. Tapi saat ini kita masih belum mengetahui secara detail apakah yang menyebabkan terjadinya bayi tersebut ditemukan dengan kondisi organ tubuh yang hilang. Ya, ini yang masih kita tunggu hasil penyelidikan dari polisi. Apakah ada dugaan bayi tersebut kemudian dibuang oleh orang tua kandungnya yang kemudian dimangsa oleh binatang begitu. Kita kembali menyapa Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur, Bapak AKP Yudi Hartanto. Pak Yudi, selamat sore. Pak Yudi, bisa mendengar kami? Ya Mbak, selamat sore Mbak. Baik, selamat sore. Pak Yudi, update penyelidikan terbaru Pak dari penemuan jasad bayi di tengah jalan ini seperti apa? Baik Mbak, kami dari Satreskrim Polres Kotim bersama dengan Polsek Mentaya Hulu Mbak, kemarin kami menerima laporan terkait adanya penemuan mayat, yaitu seorang bayi. Untuk saat ini tim gabungan telah melakukan serangkaian penyelidikan. Untuk proses penyelidikan saat ini sudah kami naikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan Mbak, seperti itu. Baik, artinya sudah ada tersangka ya Pak? Saat ini kami belum menetapkan tersangka. Ada beberapa saksi yang saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan Mbak, dengan didampingi oleh instansi terkait. Oke, Pak Yudi, tapi ini ada dugaan bahwa bayi tersebut ini
digigit begitu ya, atau dimakan oleh binatang buas. Apakah dugaan tersebut ini sudah dikonfirmasi? Untuk kejadian tersebut, Mbak, memang saat itu saksi melihat, yang orang pertama kali melihat kejadian tersebut, memang saat itu bayi tersebut ditemukan dalam saat itu digigit oleh seorang anjing, Mbak, di pinggir jalan seperti itu. Baik, Pak Yudi, apakah ada dugaan bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya? Sudah sejauh mana penyidikannya, Pak? Masih kami lakukan pendalaman, Mbak, saat ini. Siapa saksi-saksi yang sudah diperiksa, Pak? Untuk saksi yang sudah kami periksa, tentunya saksi yang saat itu yang langsung melihat kejadian tersebut, kemudian beberapa saksi yang berada di sekitaran TKP tersebut, Mbak. Oke, tapi di tempat atau TKP tempat kejadian perkara ini sudah dilakukan gelar perkara. Apakah ini memang berasal dari hutan yang terdekat dari situ atau seperti apa, Pak? Gimana, Mbak? Mohon maaf, Mbak. Gelar perkara apakah sudah dilakukan, Pak? Dan selama gelar perkara ini temuan baru apa yang ditemukan? Baik, Mbak, untuk gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan sudah kami lakukan. Ada beberapa yang harus kita lengkapi lagi untuk bisa menentukan siapa pelaku dari kejadian tersebut, Mbak. Baik, terima kasih banyak informasinya Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur, AKP Yudi Hartanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa, ini weekend, tapi hari terakhir juga ada lintas Melawai yang akan berlangsung. Nanti kita akan hadirkan pemirsa bagaimana informasi terbaru dan terkini keseruan di lintas Melawai. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Ikang Fauzi kembali ke atas panggung setelah kehilangan istrinya Marissa Haque pada 2 Oktober lalu. Ikang berusaha memulihkan kesedihannya dengan bernyanyi di panggung festival Lintas Melawai. Setelah sang istri Marissa Haque meninggal dunia, Ikang Fauzi kembali ke atas panggung. Ditemani oleh kedua anak perempuannya, Ikang tampil membawakan beberapa lagu miliknya di Festival Lintas Melawai pada Jumat malam. Namun penampilan rocker era 80-an ini bukanlah tiba-tiba. Sejak awal, nama Ikang memang sudah masuk dalam daftar penampil di festival yang mengusung tema 80-an tersebut. Usai menyampaikan salam terakhir, Ikang pun meminta penonton untuk mendoakan istrinya, Marissa Haque. Karena ini pun juga karena dialah saya ada di sini. Karena kita dari. Usai berdoa, pria berusia 64 tahun ini melanjutkan lagu hitnya, Preman. Penampilan Ikang malam itu menuai banyak simpati dan komentar positif dari para penonton. Ciki Fauzi yang menemani sang ayah mengunggah komentar para sahabat dan netizen di akun media sosialnya. Nah pemirsa, ini seperti janji saya tadi, ini ada Festival Lintas Melawai yang berlangsung di Taman Kota Peruri. Akan berakhir hari ini. Putri udah kesana belum? Belum, rencananya nanti masih keburu lah ya, habis kita siaran ya. Nah tapi sebelumnya mau ngajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana keseruan festival yang mengusung tema 80-an tersebut. Bagi Anda penggemar nuansa retro, jangan sampai lewatkan keseruannya.
Festival Lintas Melawai Volume 2 Golden Era akan berakhir hari ini. Acara ini menghadirkan sederet musisi papan atas tanah air yang siap menghibur para pengunjung. Acara yang digelar di Taman Kota Peruri Melawai, Jakarta Selatan ini menghadirkan nuansa retro ala 80-an yang dipenuhi dengan berbagai pertunjukan seni, musik, dan budaya yang mengajak pengunjung bernostalgia. Helmi Yahya, salah satu penggagas festival ini, mengatakan jika Lintas Melawai diciptakan sebagai wadah ekspresi bagi semua kalangan, merayakan nostalgia era 80-an yang tak lekang oleh waktu. Kita punya tema dong, cuman kita yang mengusung 80-an ya, jadi yang lain kan mungkin nyampur ya. Kita fokus 80-an, karena era itu memang era yang harus diselebrasi gitu ya. Saya mengatakan era itu era pop culture Indonesia, ada Chrisye, ada Mas Guru ya, dan berbagai nama yang lain. Hari ini ada sederet musisi yang akan menghibur pengunjung, seperti Ahmad Albar dan Ian Antono, Krakatau Band, Trie Utami, Suara Mahardika, dan lainnya. Jadi, siapkan diri Anda untuk bernostalgia di Festival Lintas Melawai malam ini. Waduh, kalau tadi dibilang hanya untuk 80-an, kayaknya saya Gen Z ini juga Saya lihat tahu ya lagunya. Sedikit sih. Sedikit ya. Apa sih preman-preman? Ya boleh lah, untuk anak Gen Z mungkin tahu lagu itu juga apresiasi buat kalian yang masih mau mendengarkan lagu 80-an. Nah, kita juga mau ajak pemirsa untuk melihat kemeriahan Lintas Melawai bersama dengan Leo Chandra. Leo Chandra, bagaimana kemeriahan di sana? Ya Putri, Celia dan juga pemirsa TV One. Kalau tadi sudah ada sedikit disinggung tentang lagu yang hits di tahun 80-an dan juga 90-an. Kali ini saya ingin mengajak Putri dan juga Celia serta pemirsa TV One untuk menghabiskan waktu libur pekannya sebelum besok sudah kembali lagi bekerja di acara Lintas Melawai yang ada di Taman Kota Peruri Melawai, Jakarta Selatan. Celia dan juga Putri serta pemirsa sudah melihat nih, di belakang saya sudah ada panggung yang begitu meriah, di mana hari ini ataupun malam ini merupakan malam terakhir ataupun malam puncak di acara Lintas Melawai volume kedua dengan tema Golden Era. Tujuannya acara ini untuk mengeratkan semua generasi, bukan hanya di generasi 80-an, 90-an, dan bahkan generasi seperti kita ya di Gen Z ini juga bisa bernostalgia lagu-lagu yang ini hits di tahun 80-an. Contohnya seperti ada Cinta Akan Ku Berikan. Nah, nanti malam kita akan bernyanyi bersama, kita akan bernostalgia bersama. Dan juga acara ini ternyata sudah berlangsung sejak tanggal 11 kemarin loh. Dan ini merupakan hari terakhir, 3 hari berlangsung dan dipenuhi dengan seluruh pengunjung. Bukan hanya akan dihibur dengan musisi-musisi legendaris di tahun 80-an dan juga lagu-lagu hits yang ada di tahun 80-an. Kita juga dihadirkan ataupun disuguhkan dengan pertunjukan-pertunjukan seni budaya, kemudian ada berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Terus habis itu juga ada komunitas-komunitas yang seru banget. Bahkan tadi pagi saya melihat ada komunitas sepatu roda dan juga mobil antik, yang dimana mobil-mobil ini itu berasal dari mobil-mobil tahun 80-an. Dan bahkan nanti malam ini panggung akan dipenuhi oleh tamu-tamu VIP. Anda juga bisa mendapatkan harganya itu Rp350.000 dan juga harga yang VIP-nya untuk 3 hari itu sebesar Rp3 juta yang Anda bisa dapatkan di platform online. Bagaimana Celia dan juga Putri, pasti penasaran kan bagaimana keseruan malam ini? Aku mengajak Putri dan juga Celia serta pemirsa TV One untuk sama-sama kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang hits di tahun 80-an di acara Lintas Melawai. Begitu laporan yang bisa kami laporkan, langsung kembali ke Anda di studio, Putri dan juga Celia. Oke, terima kasih Leo Chandra. Ternyata Anda punya bakat terselubung ya. Tersembunyi Celia. Tersembunyi Celia. Bukan disembunyi aja ya, disembunyi. Tapi bagus, suaranya keren banget Leo Chandra. Terima kasih melaporkan langsung dari Lintas Melawai. Nanti habis ini kita cus ke sana Putri ya. Betul, baik. Tapi sebelum ke sana mungkin kita juga masih akan kembali untuk menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam. Ini di kaki Gunung Rinjani tepatnya. Ya, benar sekali. Di balik menjulang tinggi Gunung Rinjani di wilayah ini tersembunyi hasanah kekayaan kopi berkualitas tinggi yang digemari para penikmat kopi. Ratusan hektar lahan produktif tanaman kopi di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini menyimpan hasanah kekayaan alam yang dimiliki Pulau Lombok. Wilayah yang terletak di kaki bagian timur Gunung Rinjani ini pun menjadi destinasi wisata alam yang tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Berkembangnya sektor pariwisata minat khusus dan petualangan mendorong sektor pertanian wilayah yang berada di ketinggian 1976 mdpl ini berbenah mengikuti kemajuan. Kelompok petani kopi di tempat ini awalnya mencoba menanam pohon kopi, namun tak disangka hasilnya pun menjanjikan. Kini produksi pertanian kopi di tempat ini diminati banyak kalangan. Kopi Sembalun yang memiliki cita rasa yang lebih kuat dan disukai oleh banyak konsumen ini tak kalah dengan negara-negara penghasil kopi di luar negeri. Bahkan kelompok petani di Sembalun mulai serius menggarap dan mengembangkan potensi besar kopi Arabica dengan dukungan berbagai pihak. Tak ayal, hasil pertanian kopi jenis Arabica yang dikeluki masyarakat Sembalun ini pun membuat ekonomi mereka meningkat karena permintaan dari para penggemar kopi lokal dan nasional. Pada awalnya, lebih dari 6.000 pohon kopi ditanami warga di area yang berhawa sejuk ini. Dan saat ini pun jerih payah mereka sudah dapat dinikmati kelompok petani di tempat ini. Jenis kopi Arabica yang ditanam di Sembalun ini harganya bisa mencapai Rp20.000 per kilogram untuk tipe kopi cherry. Sementara untuk jenis green bean yang sudah diproses harganya bisa menyentuh Rp250.000 hingga Rp300.000 per kilogramnya. Kopi hasil produksi kelompok tani tersebut sejauh ini hanya dipasarkan di wilayah Lombok. Tetapi bukan tak mungkin peluang ekspor di masa depan akan diraih jika produksi terus meningkat. Alhamdulillah, kalau kita berbicara untuk membantu kehidupan masyarakat, apalagi di kelompok kami sangat-sangat membantu untuk budidaya kopi ini yang ada di Desa Bumbung ini. Bahkan pada tahun 2024, kelompok tani di Sembalun telah merencanakan untuk menanam tambahan 4.000 pohon kopi dengan target jangka panjang mencapai 10.000 pohon pada tahun depan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra pamit undur diri dan sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.